Jadi di kampung-kampung di dekat rumah saya itu ada ustadz-ustadz yang nanti kalau kamu misal keluarganya meninggal, nanti itu dalam Islam itu wajib ditahlilkan. Nanti kalau mau yang ikutan berdoa di situ 40 orang, nanti biayanya sekian. Ada daftar menunya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal atau orang meninggal tuh ada langsung dikasih daftar menu. Meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Ini sekian, ada kisaran 15 sampai 60 juta. Bisnis sangat boleh, tapi bisnis atas dasar meninggalnya pihak lain dan keluarganya sedang berduka, kemudian dikasih embel-embel agama. Nah, ini yang jadi masalahnya itu di situ. Kalau ada kelompok atau orang yang senang menggeneralisasi suatu masalah. Sebenarnya dia hanya tahu sebagian kecil dari masalah itu, tapi dia menghukumi dan menggeneralisasi seakan-akan semua atau hukum dari sekian banyak permasalahan itu hanya seperti apa yang dia lihat. Ini juga kadang-kadang atas nama pembahasan ilmiah atau pendalilan yang seakan-akan memurnikan Islam, tapi pikirannya ini sebenarnya pikiran yang sempit atau yang cupet begitu. Saya teringat kisah seorang Arab Badui atau dari pedesaan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia minta agar diajari suatu amalan yang bila dikerjakannya dia akan masuk surga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau engkau tidak menyekutukan Allah dan engkau menjalankan sholat 5 waktu serta mengeluarkan zakat dan wajib, kemudian juga berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka kalau itu yang kau lakukan, engkau akan masuk surga. Sehingga Arab Badui ini kemudian pulang dan dia berjanji tidak akan menambah dan mengurangi apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, kalau ia benar melakukan itu, ketahuilah bahwa dia termasuk dari penduduk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, alias hadis sahih. Jadi kalau menggeneralisasi ajaran Islam hanya sebatas apa yang disampaikan Nabi kepada orang Badui ini sungguh sangat picik, sungguh sangat nista dan sangat sempit di dalam pemahamannya terhadap agama Islam. Kenapa demikian? Karena di dalam ajaran Islam masih banyak ajaran-ajaran yang selain dari tidak menyekutukan Allah, kemudian selain dari melaksanakan sholat 5 waktu, selain dari berzakat yang wajib, selain dari puasa pada bulan suci Ramadan, kan masih banyak. Contoh misalnya haji tidak disebutkan dalam hadis ini. Kemudian umroh tidak disebutkan, sedekah tidak disebutkan. Bagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memerintahkan serta mencontohkan sholat malam, semacam sholat tahajud misalnya, sholat witir. Dan masih banyak tentunya amalan-amalan yang ternyata Islam itu tidak sekedar sesuai dengan apa yang diajarkan kepada sang Badui tadi. Maka kalau ada orang menggeneralisasi bahwa Islam itu hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada si Badui, maka ini adalah otak-otak Badui, otak-otak orang yang memang sempit di dalam berpikir. Demikian juga kadang-kadang ada orang yang mengkaji tentang pelaksanaan tahlilan yang dilakukan oleh warga Aswaja. Ada yang mengatakan bahwasanya tahlilan itu tidak bagus. Kenapa? Karena dia pernah menemukan satu tulisan seperti pengumuman demikian atau iklan yang mungkin ada di beberapa tempat atau kejadian. Apa yang disampaikan itu begini: barang siapa yang keluarganya meninggal dunia dan ingin ditahlili, maka kalau rombongan tahlilan itu misalnya 10 orang, maka wajib membayar 5 juta misalnya. Kalau akan mendatangkan 20 orang, maka harus bayar 10 juta. Demikian dan seterusnya. Kemudian digeneralisasi bahwa dianggap setiap tahlilan di seluruh dunia ini melakukan seperti itu, yaitu transaksional. Jelas ini kan
lucu. Apalagi kalau mengatakan ini adalah pemikiran ilmiah. Sungguh pemikirannya ini sangat cupet atau sangat sempit ya. Saya katakan bahwasanya kalaupun ada oknum seperti itu ya mungkin terjadi. Tapi yang jelas ajaran Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan tahlilan, saya katakan, saya keliling alhamdulillah di banyak tempat di Indonesia ini, di kota-kota besar, dan bahkan juga saya datang ke Malaysia berdakwah di sana. Saya sering diundang juga tahlilan di kalangan masyarakat. Justru peristiwa ini saya belum pernah saya temui. Justru aturan tadi itu belum pernah saya temui. Yang ada di masyarakat, orang tahlilan itu pertama, kalau di awal seorang itu meninggal dunia, maka masyarakat atau sekitarnya, bahkan keluarganya datang bertakziah, mereka membawakan barang sembako begitu. Kemudian masyarakat yang ada di dekat rumah duka pada berdatangan tanpa undangan, begitu berdatangan. Ada yang datangnya secara rombongan. Untuk apa? Untuk ikut menguburkan atau memakamkan mayat tersebut. Kemudian malamnya mereka rame-rame datang dan melaksanakan tahlilan. Begitu. Bahkan ada juga di kampung-kampung itu yang sudah terbentuk jamaah tahlil. Begitu. Maka tatkala ada orang meninggal dunia di kalangan mereka, otomatis jamaah tahlil ini datang tanpa ada undangan. Kalau di Jawa Timur pada khususnya yang saya sering hadir, itu selama 7 hari dilakukan tahlilan tanpa ada undangan. Sebagian tempat ada melakukan 3 hari. Begitu. Nah, maka memang ada undangan. Nah, tapi undangan ini bukan berarti menarik uang dari masyarakat atau ada tim yang menjual seharga sekian bagi kelompok-kelompok atau transaksional tadi. Tidak. Diundanglah masyarakat yang keluarga mayit tersebut sudah move on terhadap kepergian sang mayit, ini mengundang untuk mengadakan tahlilan seperti itu. Bahkan juga dari keluarga sanak famili mayit seringkali ikut rembuk, bahkan juga ikut menyumbang dana kalau memang ada, maka dipanggillah masyarakat. Nah, ini sudah bukan di masa-masa duka, tapi sudah keinginan pribadi untuk mendoakan keluarganya yang meninggal dunia. Begitu. Jadi nggak ada tim atau pengumuman atau iklan gitu. Yang ini satu hal yang ya kebohongan besar lah. Kalaupun ada satu tapi digeneralisasi seakan-akan begitulah acara tahlilan di kalangan orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang menuduh ini juga kadang-kadang menggunakan suatu alma mater atau nama suatu kelompok, seakan-akan kelompok mereka ini adalah kelompok yang paling murni di dalam melaksanakan syariat Islam. Padahal tahlilan itu sendiri adalah sesuai dengan sabda Nabi SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Ini yang diamalkan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah dan ada dalilnya. Demikian juga kadang-kadang ada orang yang merasa bahwa dia berbicara secara ilmiah tapi tidak tahu kondisi real di masyarakat bagaimana. Dia mengatakan ini loh pelaksanaan tahlilan, seakan-akan ini transaksional. Dengan ini dalil-dalil secara ilmiah, maka tahlilan tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kan aneh. Nah, orang yang seakan-akan merasa dirinya paling akademisi, paling rasional, paling ilmiah, tapi kenyataannya tidak seperti apa yang terjadi di tengah masyarakat. Inilah yang sering dilakukan oleh beberapa kelompok dengan mengadakan kebohongan publik, dan yang paling runyam dikatakan ini paling syar'i atau paling ilmiah, padahal tidak sesuai dengan real apa yang terjadi di tengah masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo kita kembali kepada ajaran para ulama salaf. Jangan melihat apa yang dikatakan YouTuber atau yang dikatakan oleh kelompok-kelompok yang tidak rasional dalam berbicara, tidak tahu dalil-dalil yang lain, hanya 1-2 dalil dihafalkan, lantas dia menghukumi hal-hal tersebut secara sempit,
sehingga seakan-akan Islam itu hanya seperti apa yang dia pahami. Ketahuilah bahwasanya ajaran Islam sangat luas yang perlu dipahami oleh setiap umat Islam. Ayo kembali kepada ajaran para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga amalan ibadah kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.